kemudian pengamatan dari dunia internasional, termasuk penilaian dari lembaga pemeringkat daya tarik investasi, itu kan semuanya konsisten. Iklim usaha di kita ini bermasalah, pembangunan ekonomi kita bermasalah. Yang nggak konsisten itu kan cuma statistik resmi pemerintah aja kan. Fundamental kita bagus dan sebagainya. Sekarang posisi kita diambil sama Vietnam. Padahal dia pendatang baru di indeks itu gitu ya. Kita sekarang 48, Singapura nomor 1, ya, Malaysia 15, ya. Thailand, ya, kita terutama pemerintah ya untuk menafikan adanya kemerosotan, ya. Bukan cuma angka-angka dari asing, ya, dari pelaku usaha. Kita amati bisa kok. Yang kita barusan mengalami pemadaman listrik. Hari gini Republik Indonesia itu, gimana orang mau usaha? Kita yang rumah tangga biasa aja itu terganggu kok. Bahwa arahnya benar, tapi terlalu lambat. Kadang-kadang stop sedikit sebentar. Perlu tapi berarti kan ada progres bagaimanapun. At least arahnya benar. Sekarang saya bingung. Saya bingung. Itu aja. Jadi kita perlu Dirijen, saya setuju, diberi kewenangan untuk memang Dirijen ya mengorkestrasi lah. Orkestrasi. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang akan menemani ngobrol, seorang ekonom senior, Pak Edi Priyono. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ke kanal. Agak lama ini, kita sebulan kayaknya biasanya. Ini kan banyak berita, banyak perbincangan tentang ekonomi. Tapi saya ingin mengajak Pak Edi menjelaskan kepada kita terkait beberapa isu ini ya. Antara lain kita mungkin sebulan 2 bulan yang lalu kan pernah mendapat surat dari Kadin Cina tuh, jarang-jarang kan itu kan, yang mengeluhkan beberapa aspek dunia usaha kita. Kemudian lebih dari sekali ini para asosiasi pengusaha ya Apindo dan lain-lain mengutarakan bahwa mereka tidak berencana bisnis plan dia 5 tahun ke depan membuka lapangan kerja gitu. Maksudnya nggak nambah, nggak expand ya? Nggak expand itu kan. Ini malah ada potensi PHK kan dengan begitu. Dengan alasan bahwa mereka melihat peluang-peluang untuk ekspansif itu agak sedikit abu-abu lah gitu. Terus ada juga isu meskipun sudah dibantah perpindahan beberapa pabrikan manufaktur luar negeri ya di sini mau keluar, dan yang terkini adalah data-data dari neraca pembayarannya, balance of payment itu memperlihatkan bahwa arus modal ke Indonesia bahkan foreign direct investment yang langsung, yang portofolio sama investasi lainnya oke lah itu tidak terkait langsung ke bisnisnya, tapi yang foreign direct investment itu menurun Pak, lajunya lambat banget. Nah, di sisi lain, meskipun BKPM mengatakan investasi naik, tapi sudah ada juga ekonom yang menjelaskan yang naik itu adalah dalam negeri, yang asing. Nah, ujung dari saya baca-baca berita maupun saya cermati komentar para ekonom di tulisan atau di YouTube itu, hampir seluruhnya bermuara pada apa yang disebut dengan iklim investasi. Mereka menganggap iklim investasi ini sekarang dan itu tidak kondusif. Nah, mungkin kita dibantu biar jelas ini, apa sih yang kira-kira diartikan sebagai iklim investasi itu Pak Edi? Ya, iklim investasi itu kan ada beberapa komponen ya. Nah, yang sering menjadi concern dari pelaku usaha itu misalkan yang pertama dan yang utama itu adalah regulasi. Peraturan. Nah, jadi kalau dunia usaha itu ya paham bahwa kebijakan itu ya kewenangan pemerintah setempat termasuk Indonesia untuk menetapkan kebijakan, tapi kan mereka punya ekspektasi bahwa yang banyak dikeluhkan kan kebijakan pemerintah kita itu kan unpredictable. Iya, jadi bisa berubah tiba-tiba gitu, itu kan dan sulit. Berubahnya bukan berubah, belok ya. Belok gitu kan, belok gitu. Jadi bukan geser sedikit gitu kan, belok. Bukan menyempurnakan. Ya, terus nanti juga kemudian ada kasus di mana dia ditarik kembali gitu ya, tidak jadi dan sebagainya. Itu kan menyulitkan bisnis. Kalau bisnis kan teman-teman dunia usaha itu kan melihat ke depan kan, gitu. Bahkan bukan cuma 2-3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan. Karena di dalam bisnis itu kan ada bisnis cycle ya istilahnya. Jadi usaha itu kan nggak bisa langsung untung kan. Jadi pertama dia growth dulu, baru kemudian mencapai peak-nya. Nah, ini
kalau belum mencapai peaknya udah berubah lagi. Hitung-hitungan usaha itu jadi runyam gitu. Orang nggak bisa membuat perencanaan. Jadi yang utama itu adalah pertama regulasi atau kebijakan. Nah, komponen yang kedua itu adalah penegakan hukum. Gitu ya. Nah, tentu saja sekali lagi teman-teman pelaku usaha itu ya paham bahwa aturan atau hukum di negara-negara itu ya beda-beda, paham banget, nggak usah dijelasin lah gitu ya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah penegakan hukum ini menjadi tidak pasti. Kadang-kadang ada yang tidak salah, kemudian ada kesan dicari-cari kesalahan. Kemudian ada yang kelihatannya bersalah, kemudian seperti diancam, tapi kemudian berubah lagi gitu ya, karena ada sesuatu yang dilakukan, ada yang tadinya dicekal, kemudian cekalnya dibatalkan. Ini kan menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu gitu. Dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum gitu kan. Nah, karena ini juga ada keluhan misalkan penegakan hukum bukan hanya penegakan hukum yang terkait dengan pelanggaran dan sebagainya, misalkan terkait pajak gitu kan. Pajak. Ini kan rame gitu, lagi rame kok di medsos. Saya lihat, saya nonton sendiri. Ada seorang investor gitu ya, jadi dia punya usaha di Indonesia, tapi dia orang asing, punya usaha di Indonesia, dia pindahkan sekarang usahanya tuh dari sini ke Singapura. Dia sebut salah satunya misalkan, dia kaget ketika tiba-tiba dia dapat tagihan tunggakan pajak 100 juta, gitu ya. Nah kemudian ketika dia urus, dia ditawari, mau nggak bayar 20 juta, tapi kemudian ini dianggap beres. Loh dia kan bingung. Loh ini gimana sih gitu kan. Loh kalau memang 100 juta ya hitungannya bagaimana? Kok tiba-tiba kok bisa kemudian disuruh bayar 20 juta, tapi kemudian urusannya beres. Ini bagaimana gitu kan. Ini kasus kecil dan saya kira itu mencerminkan ketidakpastian penegakan hukum di kita. Nah kemudian yang ketiga itu masalah infrastruktur, Mas. Masih ya, infrastruktur masih lama itu kan persoalan lama dan memang persoalan dimanapun yang namanya dunia usaha kan perlu dukungan infrastrukturnya. Kan nggak mungkin dia yang bangun sendiri ya gitu kan. Itu kan kemudian logistik untuk ngirim barang gitu kan, efisiensinya dan sebagainya. Nah yang terakhir itu adalah yang saya sebut yang penting-penting aja, birokrasi. Ya jadi kompetensi dari birokrasi, efisiensi birokrasi yang bersih dan tidak korup, karena kalau itu birokrasinya sudah korup itu akan berdampak ke banyak hal. Jadi ada regulasi, ada kepastian hukum, ada infrastruktur, ada birokrasi. Ini kalau beres ya beres gitu kan. Nah, kalau tadi yang disebut-sebut Mas Awalil kan kelihatannya banyak yang nggak beres nih terkait itu. Nah, itu ada nggak hubungannya dengan ini kan minggu lalu kalau tidak salah ada lembaga yang biasa memang mengeluarkan indeks indeks kompetitif competitiveness apa gitu 70 World negara. Competitiveness Index. Nah, World Competitiveness 70 negara dari ini. Nah, itu kita kok pertama kita merosot ya sampai ke 48 kalau tidak salah dari 70 kan. Lalu yang rasanya saya sebagai ekonom nggak nyaman itu masa di ASEAN kita termasuk yang di bawah banget. Gimana itu enggak kaitan dengan yang dijelaskan Pak Edi tadi? Semua baik pengalaman dari pelaku usaha, pengamatan kita sebagai ekonom, para akademisi dan sebagainya itu, kemudian pengamatan dari dunia internasional termasuk penilaian dari lembaga pemeringkat daya tarik investasi itu kan semuanya konsisten. Yang menyatakan bahwa iklim usaha di kita ini bermasalah, pembangunan ekonomi kita bermasalah. Yang nggak konsisten itu kan cuma statistik resmi pemerintah aja kan, yang selalu disebut bahwa fundamental kita bagus dan sebagainya kan. Nah jadi kalau saya pribadi sih ya bisa mengerti kalau kemudian orang mempertanyakan kevalidan dari statistik itu karena kemudian tidak konsisten dengan yang lain-lain konsisten semua, termasuk yang tadi Mas Awil sampaikan di depan. Ada keluhan dari asosiasi pengusaha, Kamar Dagang Cina yang Kamar di Dagang Indonesia, Cina, kan kemudian pelaku usaha sendiri kita, Apindo. Secara eksplisit Bu Sinta Kamdani menyampaikan permintaannya kepada pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha. Bahkan kemudian penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan yang baru, Pak Said Iqbal, menyampaikan tentang rencana ada 3 paling tidak itu kan setidaknya pabrik yang akan pindah dan itu akan berimplikasi panjang. Dan ini semuanya mengkonfirmasi gitu ya, termasuk yang tadi disebut terakhir Mas Awalil, kita daya tarik
investasi di kita, competitiveness index tadi itu bukannya membaik malah turun. Kita sempat di 27 loh Mas. Tahun 2021 atau berapa tuh kita sempat di posisi dari 70 ya. Iya gitu. Sekarang posisi kita diambil sama Vietnam. Padahal dia pendatang baru di indeks itu gitu ya. Kita sekarang 48. Singapura nomor 1. Ya, Malaysia 15 gitu ya. Thailand ya, kita akhirnya even di ASEAN pun. Nah, ini kan sekali lagi mengonfirmasi persoalan-persoalan sehingga sudah bukan waktunya lagi deh kita terutama pemerintah ya untuk menafikan adanya kemerosotan. Ya. Dan ini sekali lagi bukan cuman angka-angka dari asing, ya, dari pelaku usaha. Kita amati bisa kok. Kita amati bisa gitu ya. Kalau kita mau ngobrol lah dengan pelaku usaha, nggak usah sampai ke yang usaha besar gitu. Kalau mau ngobrol dengan pengusaha kecil juga mereka terdampak kok. Kita lihat ruko-ruko, bukan hanya ruko ya, kios-kios banyak yang sepi, banyak yang tutup bahkan. Ya. Jadi World Competitiveness Index kita yang menunjukkan bahwa daya tarik investasi kita sekarang termasuk rendah di ASEAN gitu. Itu baru di ASEAN gitu ya. Itu ya mengkonfirmasi apa yang selama ini dirasakan oleh banyak orang, yang dirasakan pelaku usaha dan yang sering diingatkan oleh para ekonom atau akademisi termasuk kita ini kan gitu. Nah, kita tentu tidak bisa juga menyalahkan ya bahwa kondisi ini hanya semata-mata di pemerintahan Presiden Prabowo. Ini pasti kan anunya panjang ya. Cuma masalahnya ketika dia perlahan-lahan memburuk di beberapa tahun terakhir, mungkin mitigasi antisipasinya ya justru itu yang masalah. Nah, kan kita kalau dalam teori itu kan mengenal ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter, ada kebijakan eksternal, ya ada kalau di kita kadang disebut kebijakan sektor real ya. Itu tadi yang ya mungkin ketenaga kerjaan, mungkin juga kemudahan berusaha, yang disebut-sebut di competitiveness itu kan iklim bisnis itu kita yang merosotnya paling banyak ya. Nah, kalau misal kita fokus dulu kepada kebijakan otoritas ini ya otoritas berarti nggak hanya pemerintah ya BI, ya OJK, ya pemerintah. Ini apa sih yang karena kesannya kalau dari rilis-rilis atau dari pidato kan semua wah kita mau mendorong bisnis, mau mendorong UMKM. Bahwa kemudian BI terpaksa menaikkan BI rate dan mau dijelasin kayak apa BI rate pasti berpengaruh pada gimana Pak Edi melihat ya secara normatif lah minimal kebijakan-kebijakan ini. Ya sebenarnya kebijakan kalau saya sebenarnya kebijakan makro ya, fiskal, moneter, si moneternya di BI, fiskalnya di pemerintah Kementerian Keuangan khususnya itu oke lah gitu ya. Tapi gini ya. Saya itu termasuk yang percaya bahwa kebijakan makro itu sifatnya, dampaknya jangka pendek untuk stabilisasi. Bukan jangka pendek ya. Jadi dia necessary but not sufficient. Tidak mencukupi. Tidak cukup. Jadi dia stabil, kondisi ekonomi makro yang stabil, nilai tukar yang stabil, pasar modal yang tertata rapi. Itu diperlukan, tapi itu tidak cukup. Nah, kemudian yang menjadi syarat cukupnya untuk kemudian dunia usaha ini bergerak apa? Yaitu iklim investasi. Karena pada akhirnya kan harus ada orang yang invest. Supaya tercipta lapangan kerja, supaya orang kerja layak dan sebagainya. Kan harus supaya ada produksi barang dan jasa tumbuh kembang. Iya. Dan kalau kita bicara tentang penyerapan tenaga kerja misalkan ya, kita kan tidak bisa bicara tentang penyerapan angkatan kerja baru yang jumlahnya 2,5 juta per tahun orang per tahun itu dengan investasi yang sudah ada. Investasi yang sudah ada itu nambah tenaga kerja paling berapa? Mungkin puluhan gitu ya. Yang kita sangat perlukan adalah investasi baru. Nah, sehingga itu yang menjadi tantangan di kita gitu ya. Yang kelihatannya kok tidak banyak dapat perhatian ya. Gitu ya. Nah, terus di bidang apa? Ya seperti yang dikeluhkan lah. Kamar Dagang Cina itu kan waktu tadi yang disebut Mas Awalil kirim surat kepada Presiden, itu kan paling tidak mengeluhkan dua hal. Kebijakan yang berubah, masalah regulasi dan penegakan hukum. Kemudian kalau kita bedah yang tadi World Competitiveness Index yang kita
bapuk banget itu ya. Jadi kita urutan 48 gitu ya. Dari 70. Dan bukan hanya itu, kita memburuk kita. Itu kan ada 3 yang menjadi perhatian, yang perlu menjadi perhatian karena itu buruk. Yang pertama itu efisiensi bisnis. Efisiensi bisnis. Yang kedua adalah efisiensi birokrasi. Yang ketiga adalah infrastruktur. Itu ranking kita jelek banget. Infrastruktur itu bahkan ranking kita kalau kita pilah seni itu tuh 58 dari 70. Iya. Nah, jadi efisiensi bisnis itu apa sih? Itu yang sering disebut sebagai cost of doing business. Bisnis di Indonesia itu mahal. Iya, high cost economy ya. Banyak hal yang kalau di ekonomi itu kita sering sebut sebagai transaction cost ya, biaya transaksi. Biaya yang harusnya nggak keluar tapi keluar. Misalkan uang keamanan. Orang ngangkut barang kok harus ada uang keamanan tuh gimana? Punya pabrik di lokasi tertentu ada uang keamanan. Itu ada jatah preman. Dulu itu jadi candaan jatah preman, sekarang beneran gitu kan. Gitu. Nah, itu kan cost of doing business, efisiensi bisnis kita itu jelek ya. Yang kedua adalah efisiensi pemerintah. Jadi birokrasi kita dianggap tidak efisien oleh para pelaku usaha dan khususnya ketika ada lembaga yang menghitung competitiveness index kita. Nah, yang terakhir tadi infrastruktur. Sekarang gini ada deh, yang gampang ini, yang kita barusan mengalami pemadaman listrik. Hari gini Republik Indonesia itu, saya nggak kebayang kita balik lagi ke masa di mana kita mengalami pemadaman bergilir. Gimana orang mau usaha? Kita yang rumah tangga biasa aja itu terganggu kok, gitu kan? Apalagi orang lagi berproduksi. Apalagi berproduksi gitu kan. Sampai saya baca di media tuh saya sedih, Mas. Karena pelaku usaha itu permintaannya apa? Mbok PLN kalau mau matiin atau melakukan pemadaman, mbok bilang-bilang diinformasikan. Sudah serendah itu harapannya. Mereka harapannya sudah bukan jangan lakukan pemadaman. Tapi jadwalnya jelas. Jadwalnya jelas. Itu kan sudah harapannya rendah sekali. Terus gimana? Terus pelaku usaha mesti punya genset sendiri, mesti punya pembangkit sendiri. Itu kan yang tadi saya sebut. High cost karena apa? Karena itu harusnya kan bukan biaya-biaya yang wajarnya dikeluarkan, tapi harus dikeluarkan gitu kan. Nah, ini yang seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan keluhan dari pengusaha Cina di Indonesia, keluhan Apindo juga menyoroti. Mereka kan usulnya 2. Deregulasi dan debottlenecking. Ya kurang lebih sama itu. Ya kan? Kemudian dari World Competitiveness Index juga kurang lebih sama gitu kan. Nah, jadi kita perlu perhatian yang lebih besar. Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih besar kepada aspek-aspek iklim usaha, tidak hanya fokus pada pengelolaan ekonomi makro. Iya, jangan itu hanya penting. Stabilitas. Ya. Stabilitas itu perlu tapi tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Nah, ini penting ini bahwa perlu, harus dilakukan tapi tidak mencukupi. Tidak cukup. Nah, saya mau garis bawahi soal debottlenecking ya. Memang ini kan keluhan banyak pihak. Ini bukan hanya pengusaha Cina tapi pengusaha kita juga. Nah, lalu dibilang pemerintah ini nggak sadar, nampaknya tahu nih. Buktinya Purbaya merasa perlu ada dia ada acara mingguan itu yang untuk mengatasi debottlenecking. Meskipun kalau dari berbagai keluhan kan nggak semuanya dalam otoritas dia itu, dia cuma Menteri Keuangan, tanda petik ya, cuma ya harus dibilang begitu. Tapi artinya yang dibalik itu ada dong. Pemerintah tahu juga bahwa ada masalah yang harus dipecahkan ini. Nah, debottlenecking yang Pak Purbaya itu kan setahu saya itu kan debottlenecking anggaran. Karena kewenangan beliau memang itu. Jadi kalau ada orang mengeluh, kementerian lembaga yang mengeluh tentang anggaran atau penyerapannya masih rendah, nah itu diingatkan ada segera. Pengusaha loh, Pak. Ada pengusaha. Iya, ada pengusaha yang mengeluhkan. Saya baca terus itu. Ya, tapi sekali lagi kan kewenangan beliau kan terbatas. Itu masalahnya. Cukup banyak juga sih Kementerian Keuangan ya. Kan yang banyak dikeluhkan misalkan masalah cukai dan sebagainya, biaya cukai gitu kan gitu ya. Itu dikeluhkan. Oke. Tapi penting itu kalau memang sudah artinya ada kesadaran lah, tanda petik itu. Mendengarkan pelaku usaha itu sangat penting ya, dan para pelaku usaha, asosiasi pengusaha itu juga terutama kalau dialog yang tertutup gitu ya. Ya terus terang lah. Nggak usah kemudian ikut-ikutan harus muja-muji pemerintah kalau memang yang mereka rasakan itu tidak baik. Yang baik ya dipuji, yang tidak baik ya disampaikan gitu kan. Jangan sampai nanti pemerintah ini diberi sinyal yang salah. Karena pelaku usaha ini kemudian bagus-bagusin istilahnya ya. Nah, jangan sampai begitu. Mereka harus jujur juga. Dan satu hal ya Mas, saya mungkin sudah pernah sampaikan di sini, mungkin ya, cuma saya lupa. Tahun 2000 itu saya ke Taiwan.
Saya ketemu dengan asosiasi pengusaha kecil karena di sana kan terkenal tuh Taiwan tuh kan UKM-nya bagus. Iya. Saya datang ke asosiasi pengusaha, mereka punya gedung bagus gitu ya. Saya tanya, seberapa sering Anda ini katakanlah kalau di sini sebutnya audiensi ya dengan pemerintah untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan permintaan dan sebagainya. Nggak pernah gitu. Loh terus bagaimana caranya? Mereka yang datang. Pemerintah yang datang setiap minggu, Mas. Gimana nih pengusaha ini ada keluhan apa? Saya nggak mengatakan bahwa semua permintaan pelaku usaha itu harus dipenuhi. Enggak didengar gitu. yang harus ya. Didengar, dipertimbangkan karena pemerintah ini kan harus mempertimbangkan banyak hal kan. Pelaku usaha, pekerja, masyarakat, konsumen dan sebagainya harus dipertimbangkan, tapi harus didengar. Berarti iklim bahwa pemerintah dalam hal ini mungkin lebih mengerucut ya kementerian lembaga terutama yang teknis selain Kementerian Keuangan itu kan memang harus lebih interaktif ya komunikatif dengan pelaku. Nah, saya punya pengalaman nih Pak. Saya ada 2-3 kali mengisi satu asosiasi pertekstilan Indonesia. Nah, di meja makan lah, nggak di forum yang di forum kita ya wajar lah. Itu saya mencoba mencari tahu bapak-bapak ini karena itu cukup gede itu asosiasinya dan tekstil ini kan pernah menjadi andalan kita tuh. Menarik. Mereka ini menurut saya kooperatif dengan pemerintah Pak. Jadi dia mengeluh dan kecewa tapi tetap datang bahkan ke DPR juga. Cuman ketika saya tanya lebih ini terus bagaimana ya dicatat Pak. Tapi artinya saya mengerucutlah ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dalam beberapa hal mungkin Kementerian Pertanian. Nampaknya boleh dong meniru Purbaya. Kita kan, saya ini kan karena yang dianggap sering kritik Purbaya, sebenarnya nggak begitu juga. Kita kalau ya ada yang apresiasi, kayaknya bagus loh Pak ya. Ya, setuju. Yang terkini kan tadi kan disebut Kementerian Pertanian ya, setuju saya. Termasuk misalkan sekarang kan harga telur ayam kan lagi jatuh banget. Ayamnya juga Pak. Iya. Ayam dan telur ayam. Iya. Nah cuman bedanya Mas, kalau ayam itu mayoritas itu dia integrator, pengusaha besar. Oh, ada kayak plasma inti ya kayak begitu. Jadi kalau integrator, pengusaha besar itu kalau dia rugi di ayam dia bisa ngambil di pakan, di anakan dan di vaksin dan Nah kalau ayam petelur itu mayoritas itu peternak rakyat. Jadi kalau ini terpukul, yang kepukul ini peternak kecil, peternak rakyat. Ini kan jatuh dan keluhan mereka ya harga telurnya jatuh sementara harga pakannya meningkat. Ini kan mesti dicarikan solusinya gitu kan. Ini jadi saya setuju gitu. Kementerian lembaga terkait juga harus proaktif ya untuk mendengarkan. Bahkan mungkin sampai dinas-dinas di daerah ya mestinya ya Pemda itu. Iya gitu. Nah, ya itu tadi kan yang pertama kan kemauan untuk mendengarkan itu yang penting ya dan menindaklanjuti. Saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa semua keinginan harus dipenuhi dan kita juga nggak menuntut bahwa perubahan itu harus seketika sadek saknyet kalau orang Jawa bilang ya tahulah ada proses tapi kan harus ada prosesnya. Malah sekarang saya melihat saya khawatir lah gitu Mas Abalil ya. Saya khawatir kok kesannya sekarang pemerintah kok kayak musuhin pengusaha ya. Iya. Ya kan narasi-narasinya kok banyak itu maling dan sebagainya. Serakanomics lah pelaku usaha yang nakal ya ada. Yang nakal kan ada di mana-mana. Bukan hanya pelaku usaha aja kan. Gitu. Yang lain-lain yang nakal juga banyak. Yang nakal ya jangan stereotip. Jangan stereotip. Kemudian seolah-olah dikesankan bahwa ini pengusaha ini serakah semua. Ya enggak lah gitu kan gitu. Jangan muncul kesan bahwa pemerintah ini tidak percaya kepada pelaku pasar. Jangan sampai muncul itu gitu kan. Nah, habis itu baru kemudian mendengarkan, menindaklanjuti. Saya kira orang tuh melihat trennya. Jadi nggak kemudian kita ini sudah bagus atau belum, tapi kita mengarah kepada perbaikan atau tidak. Ini penting ini. Jadi orang melihatnya kan arahnya. Nah, sehingga kalau tadi ada pabrik yang mau direlokasi ke luar negeri dan sebagainya, itu mereka bukan hanya khawatir kondisi sekarang, mereka khawatir tentang arah kita. Mereka nggak yakin bahwa kita mengarah kepada kondisi yang baik buat mereka, sehingga mereka
keluar. Dan ini tidak bisa dianggap enteng. Iya. Kemarin saya baca, yang mau relokasi itu nggak jadi, sehingga tidak jadi mau berapa lama. Iya. Ya mau berapa lama gitu kan. Jadi pada akhirnya kan nggak bisa. Kalau masalah fundamentalnya nggak diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan nggak bisa. Gitu. Mendengar itu sangat penting dan itu harus diawali dengan jangan berprasangka buruk. Nggak enak loh. Nggak enak. Saya membayangkan, saya bukan pengusaha ya, tapi saya membayangkan jadi pelaku usaha dicurigai terus gitu ya, itu nggak enak banget rasanya. Dan jadi ada respon yang juga negatif karena kemudian kekurang percayaan, meskipun yang namanya pengusaha nggak pernah berani mengatakan terbuka, tapi kita ekonomi kan suka dialog dengan mereka diundang. Itu ketidakpercayaan mereka, atau tepatnya tingkat kepercayaan terhadap birokrasi tidak oleh lembaga rating saja, tapi oleh pelaku itu menurun. Nah, ini kan jadi kalau yang berlanjut kan rawan. Nah, ini salah satu indikasi nih yang belakangan ini, sensus ekonomi itu kan sangat bagus. Bahkan saya sebelum itu terjadi, saya juga salah satu narsum di BPS, saya sudah ingatkan teman-teman BPS. Ini adalah proses pengumpulan data yang akan menentukan arah kita 10 tahun ke depan. Jadi harus dikerjakan dengan benar. Nah, tetapi menariknya di belakangan ini beberapa pengusaha terang-terangan bahkan berani ngomong ke media, dia tidak mau jawab beberapa itu kan karena gimana Pak? Ini sensus ekonomi ini jadi bermasalah serius loh ini. Iya, itu kan masalah trust, masalah kepercayaan, dan trust itu kan sifatnya mutual. Kita nggak usah antara pemerintah dengan pengusaha nanti dulu lah, antar kita temenan aja lah. Mas Awalil percaya sama saya, tapi saya nggak percaya sama Mas Awalil, kan nggak cocok. Ya nggak bisa nyambung kita. Itu harus saling. Hubungannya mesti ya gitu-gitu aja. Jadi trust itu mutual sifatnya, harus saling. Jadi kalau pemerintah ingin pelaku usaha percaya kepada pemerintah, maka pemerintah juga harus percaya kepada pelaku usaha, gitu kan. Nah, sehingga distrust juga sama, ketidakpercayaan juga sama. Jadi kalau kita tidak dipercaya, ya saya juga nggak percaya, kan kurang lebih seperti itu. Secara psikologis kan seperti itu. Nah, saya memang mengamati ya bahwa sudah mulai muncul gejala-gejala yang mengarah kepada distrust ya. Dan ya jangan sampai ini kemudian dianggap remeh gitu ya. Karena kemudian ini bukan hanya distrust ke pelaku usaha yang tadi saya bilang, kok kayaknya kesannya kok apa ya sekarang pelaku usaha, pelaku pasar itu kok dianggap maling gitu ya, gitu ya. Itu kan distrust. Nanti bisa berbalik tuh. Ya kan? Nah, kemudian kesan ini juga sekarang kita menghargai lah Presiden menyatakan bahwa akan mendengarkan para doktor atau akademisi. Sebelumnya kan dari kalangan pemerintah kan justru banyak ngebully. Ya kan, akademis ini kan justru banyak dibully kan, dianggap nggak penting, kan gitu, cuma teori aja gitu kan. Kemudian ada juga seorang menteri yang dengan bangga menyampaikan gitu, ini nggak pakai teorinya nggak ada, bukan nggak ada, dia nggak tahu teorinya, gitu kan, itu gimana? Sekarang tiba-tiba presiden. Nah makanya gitu, dan sekali lagi jangan lupa bahwa trust dan distrust itu sifatnya mutual. Kalau orang dipercaya, maka kita bisa membangun rasa saling percaya. Dan itu proses juga. Dan kalau jangan sampai muncul distrust, kacau semua ini nanti. Tadi kembali ke Pak, saya itu terus terang karena saya merasa sempat jadi narsum ya sebelum dimulai. Ini gimana kok banyak yang serius loh Pak. Jadi bahwa mereka ketika ditanya rekeningnya, ditanya apanya, mereka nggak mau jawab karena khawatir. Itu coba itu. Dan itu tidak bisa kita kemudian jawab dengan undang-undang, karena memang ada undang-undang statistik bahwa sensus itu harus. Loh, bukan itu masalahnya gitu kan. Kalau misalkan saya jawab tapi saya jawabnya ngasal, kan sama aja datanya sampah kan. Betul. Nah, jadi yang penting itu bagaimana orang percaya kepada pemerintah, termasuk ketika dia datang, dia mengumpulkan data dan sebagainya, orang percaya bahwa itu akan digunakan dengan baik, dijadikan sebagai dasar kebijakan. Lah berarti kebijakannya harus berdasarkan data. Sekarang kalau orang nggak percaya bahwa kebijakannya berbasis data, orang kan kemudian nggak percaya bahwa pengumpulan data itu menjadi satu yang penting. Sebenarnya kalau masalah penolakan ya itu kan dulu juga ada, tapi saya terus terang belum pernah melihat semasif sekarang. Itu kalau kita baca memang kalau secara undang-undang mereka dikenai sanksi bisa kan, harus jawab. Itu kan seperti gini.
Mas Awil nggak percaya sama saya, terus saya bilang, oh Mas Awil harus percaya sama lo. Nggak bisa percaya tuh, nggak bisa harus. Ini percaya itu harus itu dibangun melalui sebuah proses gitu ya. Jangan sampai muncul distrust dan gejala-gejala itu sudah mulai ada, jangan dipupuk gitu kan. Kita harus mulai dengan langkah-langkah, terutama dari pemerintah memulai dengan memberikan sinyal bahwa pemerintah memang bisa dipercaya. Itu gampangnya gitu. Satu aspek lagi nih Pak yang sudah dari depan sudah disebut soal ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat sinyal positif dari pemerintahan Prabowo kan dia menarik tokoh buruh menjadi menteri, jadi penasehatnya. Kalau kita baca positif berarti kan pemerintah mau akomodatif terhadap ini buruh. Tapi di sisi lain kita lihat juga buruh tetap aja menyampaikan ini keluhan-keluhannya yang saya kira serius itu keluhannya kan, di samping terkonfirmasi dari pengusaha yang mengatakan kami memang nggak punya pilihan selain kalaupun tidak PHK kami tidak bisa ekspansif. Nah, satu hal juga dari perbincangan itu juga menurut saya ada bias sedikit karena buruh itu kan bukanlah seluruh pekerja, karena pekerja ada yang usaha sendiri, usaha dibantu buruh tidak tetap yang kita bicarakan tadi UMKM, lalu ada pekerja keluarga, ada macam-macam kan. Seluruh buruh dengan pegawai negeri dengan TNI aja hanya sekitar 36%. Kalau buruh saja kan 30%. Jadi mungkin menurut saya ini masih kurang. Gimana pendapat Pak Edi? Iya, saya justru lebih mendasar dari itu ya. Nanti kita sampai ke sana. Jadi saya prihatin dengan adanya narasi sama gitu. Seolah-olah buruh ini selalu menjadi korban pengusaha dan dihadap-hadapkan. Benar. Ini nggak sehat. Loh, buruh dengan katakanlah pengusaha itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa punya usaha kalau nggak pakai buruh, kecuali kalau kita mau usaha sendiri tadi ya. Dan kita tidak bisa menjadi buruh kalau tidak ada pengusaha. Jadi ini yang tadi itu jangan dikembangkan sebuah hubungan yang seolah-olah ini harus berhadapan hitam putih lah, diametral. Ya, ini kan saling membutuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, Mas, kalau kita bicara tentang tenaga kerja atau buruh, kita harusnya tidak hanya bicara tenaga kerja yang sekarang ada. Kita juga mesti bicara tentang yang belum yang menjadi angkatan kerja yang tambah tiap tahun. Dan itu kuncinya mah di investasi. Yang baru bahkannya kalau yang baru itu ya. Iya, gitu. Nah, oleh karena itu kita kebijakan-kebijakannya nanti bisa tidak persis sama dengan yang sekarang. Saya kasih contoh. Kebijakan terbaru pemerintah tentang outsourcing. Ya. Itu kan hanya 4 pekerjaan yang boleh ya. Driver, catering, keamanan, sama kebersihan. Saya punya teman pelaku usaha di bidang outsourcing. Saya tanya, gimana gitu kan? Nggak masuk akal dia bilang gitu. Saya tanya, memangnya banyak yang selain itu? Banyak dia bilang gitu. Front office itu banyak, customer service, kemudian penjaga gudang itu banyak yang pakai outsourcing. Nah, jadi apakah membatasi pekerjaan-pekerjaan untuk outsourcing itu kebijakan yang lebih baik daripada kita? Apakah tidak lebih baik kita tetap outsourcing tapi dilindungi semua hak-haknya? Gitu. Betul. Ini kan 2 pilihan kebijakan yang tidak sama. Ya, yang satu membatasi, nggak boleh gitu ya. Yang satu boleh tapi diatur. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Bahwa kalau misalkan pekerja outsourcing, dia tetap harus mengikuti norma-norma ketenagakerjaan, upah minimum, jaminan sosial. Seluruh norma pekerjaan, norma-norma hak-hak pekerja itu harus dipenuhi oleh perusahaan outsourcing. Itu kan bisa menjadi jalan tengah. Dan kelihatannya mereka ada keberatan dan kelihatannya akan direvisi. Nah, ini kan revisi lagi kan. Ya kan, ini kan gitu. Nah, jadi saya sepakat ya bahwa dengan diangkatnya penasihat khusus di bidang ketenagakerjaan menteri ini, juga pokoknya tokoh buruh dirangkul lah. Ya, itu sinyal positif, tapi jangan lupa ya bahwa kita memerlukan kebijakan-kebijakan yang baik bukan hanya untuk pekerja atau buruh yang sekarang bekerja, tetapi kita juga harus memikirkan yang akan datang. Yang akan datang. Dan sesuai topik pembicaraan kita harus menimbang dengan sangat
akan iklim investasi Iya, ya. Kalau main lindungi tenaga kerja gelap mata, lah malah pada pergi. Kira-kira gitu kan Pak Edi kan ya. Mungkin sebagai penutup ya, kita kan melihat berarti tadi kalau saya tidak salah tangkap dari Pak Edi, yang namanya iklim investasi, tepatnya iklim bisnis lah ya, lebih luas dari sekedar investasi, itu adalah sesuatu yang holistik, yang dia menyangkut regulasi, menyangkut penegakan hukum, menyangkut infrastruktur, efisiensi birokrasi. Dan birokrasi ini kita nggak hanya batasi pemerintah pusat ya Pak Edi, ya pemerintah daerah juga kan. Nah ini malah panjang lagi cerita, nanti di sesi lain mungkin kalau pemerintah daerahnya duitnya makin dikit, mereka makin biaya efisien. Ya kan, ya, kira-kira begitu. Nah, tapi bagaimanapun kita ini kan, saya tuh senang ketika Pak Edi pernah memberi saya masukan, Mas, ekonomi Indonesia ini sering mengecewakan buat yang berharap terlalu banyak, karena nanti ya dia tidak seperti itu. Tapi Mas Edi ini juga kayak ngingatin saya, kalau sampean mengira dia buruk banget, biasanya dia lebih baik dari dugaan yang buruk itu. Kalau intinya saya suka dengan Pak Edi karena masih di sela-sela kekritisan ini kita masih menyimpan asa, menyimpan optimisme, kan begitu Pak Edi. Tetapi boleh dong saya juga mengatakan ini mungkin di birokrasi soal dirijennya ini Pak. Jadi bisa jadi kita prasangka baik nih ya, beberapa menteri atau level eselon 1 itu kelihatannya memang betul-betul berusaha nih apa yang bisa diperbaiki. Nah tetapi dirijen, ya kita tidak harus presiden bisa menugaskan orang untuk dirijen ekonomi. Yang mendirijeni kebijakan ekonomi ini kok kayaknya kurang Pak. Ini saya ambil contoh yang paling simpel banget. Soal dana SAL itu hanya dalam 2 minggu, kayak gasing Pak. Pertama mau ditarik dari Himbara kembali ke enggak, ini mau disalurkan lagi dari ini ya, contoh saja. Benar nggak? Cara saya ngelihat bahwa salah satu yang harus diperbaiki pemerintah ini adalah mendirijen kebijakan ekonomi. Saya pernah ditanya sama teman saya, bukan teman saya, atasan saya waktu itu, dia orang Amerika ya. Bukan di pemerintahan sekarang, di sebelum-sebelumnya. Saya nggak mau spesifik pada masa presiden siapa, tapi saya ditanya, Edi gimana menurutmu pembangunan Indonesia ini, gitu kan? Menurut pendapat kamu sebagai orang Indonesia, gitu kan? Saya bilang, kita sih on the right track, tapi too slow. Gitu. Jadi kita arahnya tuh bener, tapi terlalu lambat. Lambat tuh, macam-macam aja di jalan ini. Bahkan suka berhenti kadang. Suka berhenti gitu kan. Nah sekarang saya nggak seoptimis itu. Mas. Saya khawatir ini. Kok kita kayaknya belok-beloknya kadang-kadang terlalu jauh ya gitu ya. Malah kita jadi nggak tahu ini kita mau kemana. Iya, jadi jangan-jangan supirnya ini nggak jelas dalam arti ini siapa yang mendirijeni kebijakan ekonomi gitu. Karena ya dulu kan sempat kita punya katakanlah wakil presiden Pak Budiono yang sangat capable, sangat memahami. Waktu Pak JK juga ada Pak JK upaya juga sangat itu, mengambil. Nah, ini yang saya kira penting, salah satu poin yang mungkin kita bisa sampaikan sebagai usulan kepada Pak Presiden Prabowo adalah harus cari komandan, dirijen, koordinator di bidang perekonomian. Apakah Pak Menko Perekonomian atau siapa? Tapi kayaknya Pak Menko juga agak defensif. Artinya beliau hanya menyatakan hal-hal tertentu saja. Jadi kita bingung sebenarnya sekarang ini dirijennya siapa dan arahnya mau kemana yang tadi kan. Jadi saya nggak berani mengatakan seperti yang dulu. Itu kalau dulu kan saya bilang bahwa arahnya benar. Tapi terlalu lambat. Kadang-kadang stop sedikit sebentar. Perlu tapi berarti kan ada progres bagaimanapun. At least arahnya benar. Sekarang saya bingung. Saya bingung. Itu aja. Jadi kita perlu dirijen, saya setuju. Dan itu harus yang diberi kewenangan untuk memang dirijen mengatur, mengkoordinir berbagai kebijakan dan kaitan antara satu kebijakan. Iya, ini bukan hanya di pemerintah kan, di BI dan di OJK. Mengorkestrasi lah. Mengorkestrasi. Ya, begitu ya pemirsa. Jadi kita alhamdulillah sudah dapat. Mudah-mudahan bisa cukup mendapat gambaran apa yang dimaksud dengan iklim. Sebetulnya lebih tepat iklim usaha, investasi salah satu yang penting. Tapi tadi Pak Edi nggak kurang-kurang menjelaskan tentang iklim usaha, iklim ketenaga kerjaan, infrastruktur, dan tadi dapat contoh-contoh juga. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran, dan
selalu kita ya karena ekonom yang di luar ini bisanya cuma omon-omon, kita fair saja, tapi mudah-mudahan ini omon-omon yang bermanfaat, yang bisa syukur menjadi masukan, sekurang-kurangnya buat pemirsa saya menjadi literasi tentang kondisi yang terjadi saat ini dan tantangan ke depan. Tapi Pak Edi saya sangat senang adalah orang yang selalu berusaha menggambarkan dengan optimis. Nah, orang seperti Pak Edi yang saya kenal sangat optimis saja, belakangan ini menurun optimismenya. Saya nggak bilang pesimis, tapi optimisme Pak Edi. Dan ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan lah ya kalau pemerintah mau. Terima kasih Pak Edi atas perbincangannya. Terima kasih juga.